firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara dipersilahkan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Nah, puji akan nama Tuhan, kita bersyukur sebab kita masih bisa lagi melaksanakan ibadah yang kita tahu bersama ini adalah ibadah perayaan pencurahan Roh Kudus, dan beberapa malam kita sudah lewati dan saya bisa mengatakan bahwa Tuhan sedang terus bekerja. Dan biasanya ketika Roh Kudus bekerja, jangan lupa ada satu oknum yang juga tidak senang, yaitu iblis juga akan bekerja. Jadi saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara, saat Roh Kudus bekerja jangan saudara hilang koneksi dengan Tuhan. Sekali lagi, jangan hilang koneksi. Karena di saat itu iblis bisa bekerja. Dan kadangkala justru iblis mengacaukan situasi itu. Nah, sehingga saya mengarahkan agar supaya saat Roh Kudus bekerja, jangan pernah saudara berhenti memuji, berhenti menyembah Tuhan. Nah, puji akan nama Tuhan, saya akan baca satu bagian yang menjadi ayat penghentar kita masuk di dalam beberapa bagian-bagian penting dalam pelajaran kita pada malam hari ini. Topik kita adalah peran Roh Kudus. Tapi saya akan coba untuk kita baca satu ayat kebenaran firman Allah. Dikatakan begini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Sekali lagi saya akan baca ayat ini ya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu. Pertama Korintus 12 ayat 3 ya. Saudara ingat, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, kita sudah banyak belajar berkaitan dengan Roh Kudus sepanjang beberapa malam berturut-turut, dan di dalam pengamatan saya, saudara yang hadir di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, saya melihat saudara betul-betul menikmati, dan saya ingin mengatakan jangan pernah saudara berhenti menikmati indahnya Roh Kudus. Karena apa saudaraku? Karena ada bagian waktu dalam kehidupan ini dan kecenderungan saudara, kita merasa seperti kosong hidup ini. Kita merasa seperti Roh Kudus jauh dari hati saya dan saudara. Dan selama ada masa-masa itu saudara nikmati dengan luar biasa. Karena ada masanya di mana kita merasa seperti jauh dari hidup ini. Nah, dari teks ini sebenarnya saya ingin mengajak kepada kita semua untuk coba melihat beberapa peran Roh Kudus. Salah satu poin yang tadi kita baca menjadi ayat penghentar kita masuk, bahwa tidak ada orang yang kemudian mengatakan bisa memuji Allah, tidak ada orang yang bisa dapat meninggikan Tuhan, tetapi di sisi yang lain dia mengutuk Allah. Sekali lagi bahwa ayat ini sedang ingin memberikan pesan kuat buat saya dan saudara, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah. Perhatikan ini ya. Tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Apa maksud ayat ini? Poin pertama dari peran Roh Kudus adalah bahwa memberikan kepada kita dorongan untuk memuji Yesus. Sekali lagi, memberikan kekuatan, memberikan keberanian untuk memuji
Yesus. Kita tahu Trinitas, kita tahu Bapa, Anak, dan Roh Kudus tidak terlepas bisa satu dengan yang lain. Itu adalah satu kesatuan. Dan Yesus banyak berbicara ketika dia ada di dunia ini. Dan dia bahkan mengatakan bahwa dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Dia jauh lebih baik pergi atau kembali agar supaya apa? Roh Kudus dicurahkan. Nah, poin yang pertama yang ingin saya sampaikan buat kita semua bahwa peran Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara selaku orang yang percaya memberikan kekuatan, memberikan keberanian untuk bisa dapat memuji Tuhan, tetapi juga dapat menyembah Tuhan. Nah, kenapa dua bagian ini penting buat saya dan saudara? Karena sekali lagi bahwa dalam kehidupan selaku orang yang percaya, yang didominasi adalah bagaimana kita memuji, adalah bagaimana kita menyembah Tuhan. Karena Tuhan menciptakan saya dan saudara agar supaya kita selaku orang-orang percaya dapat memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sehingga dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, terkutuklah Yesus. Artinya bahwa Roh Allah yang ada di hati saya, yang ada di hati saudara, semuanya itu menyatu untuk bagaimana kita menyembah Allah yang hidup dalam anaknya Yesus Kristus. Nah, poin pertama ini saya harus bisa mengatakan berulang-ulang kali karena apa yang saya sudah katakan sejak awal, bahwa di saat kita sedang menikmati hadirat Tuhan, Roh Allah sedang bekerja. Kadangkala iblis juga bekerja. Dan kadangkala dalam banyak pengalaman saat Roh Allah sedang bekerja, tiba-tiba ada orang yang berteriak dan seakan-akan mengutuk Yesus, seakan-akan memaki Yesus tanpa memang mereka sadar. Tanpa ada anak-anak Tuhan yang sadar, tapi sekali lagi bahwa iblis berusaha menunggangi seseorang dengan menyampaikan pernyataan-pernyataan demikian. Sehingga pesan pertama yang ingin saya sampaikan, kalau kemudian dalam pengalaman saudara mendengarkan demikian, itu bukan dari Tuhan. Amin. Itu bukan dari Tuhan. Nah, ini pelajaran yang sebenarnya sangat penting dalam penggembalaan kami. Selalu kami mohon Tuhan berikan kami hikmat, berikan roh yang membedakan roh. Kehidupan kami yang bisa dapat membedakan mana roh Tuhan, mana roh manusia, mana iblis saudara. Nah, sehingga kadang-kala ketika Roh Allah bekerja dan kadang-kala kami harus bisa menghentikan saudara, kadang-kala harus coba menepuk bahu saudara dengan cara-cara yang kadang-kala, bahkan kalau ada seorang dosen kami dulu, dia mengatakan kalau dia dekat, ini bukan dari Roh Tuhan. Dan kadang-kala dia mengatakan, nyom berhenti, ini bukan Roh Tuhan. Dengan keras kadang-kala dia menyampaikan. Nah, saya ingin agar supaya kita, ini satu ciri bagaimana kadang-kala iblis juga ikut bekerja di sana. Jadi Paulus dia coba meyakinkan jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Bahkan dia mengatakan, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Jadi setiap yang dari Roh Allah selalu ingin memuji Tuhan. Jadi kalau saudara memuji Tuhan, itu dari Roh Allah. Hal berikut yang ingin saya sampaikan, bahwa peran Roh Kudus memberikan kepada kita karunia. Kita sudah belajar tadi malam, karunia-karunia itu sebenarnya tidak menguduskan kita saudara. Ingat baik-baik, karunia-karunia tidak membuat kita menjadi kudus. Jadi jangan sampai saudara melihat ada orang yang banyak karunia, dan dari karunia itu membuat dia menjadi kudus. Tidak saudara. Karunia itu memperlengkapi orang-orang percaya. Karenanya karunia-karunia itu biasanya prosesnya seseorang bertobat, seseorang lahir baru, lalu kemudian dia mengalami pengalaman Pentakosta yang namanya baptisan Roh Kudus diikuti dengan karunia-karunia. Jadi tidak bisa karunia-karunia dulu baru bertobat saudara, bukan itu maksudnya. Jadi selalu ada tahapannya. Nah, jadi saya katakan sekali lagi dan Alkitab mengatakan bahwa karunia-karunia itu hanya memperlengkapi orang-orang percaya.
Karunia-karunia tidak membuat kita menjadi kudus. Karunia-karunia tidak membuat kita menjadi orang yang saleh. Karunia-karunia itu hanya memperlengkapi orang-orang percaya karena sudah melewati tahapannya. Jadi tidak bisa karunia dulu baru menjadi kudus, tidak ada. Kekudusan lahir akibat dari pertobatan. Kemudian kita bisa mengalami pengalaman yang namanya pengalaman Pentakosta. Dari pengalaman Pentakosta melahirkan apa yang namanya karunia-karunia muncul. Muncul kemudian yang dulunya kita tidak pernah tahu, yang dulu kita tidak pernah nikmati. Tiba-tiba kita menikmati sesuatu. Apa yang sekali lagi kita katakan bahwa berbeda antara karunia dan talenta ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Saya tidak akan banyak bicara ini karena bicara karunia terlalu banyak. Terlalu banyak saudara, terlalu banyak pengertiannya, terlalu banyak unsur di dalamnya. Tapi saya hanya mau ingin mengatakan bahwa Roh Kudus berperan memberikan kepada saya karunia. Roh Kudus berperan memberikan kepada saudara karunia. Tinggal saudara, tinggal kita semua terkoneksi betul-betul dengan Roh Kudus yang adalah sumber pemberi karunia itu. Sehingga saya dan saudara menjadi orang-orang yang kaya dengan karunia. Nanti kita akan belajar bersama selanjutnya, tetapi saya mau mengatakan bahwa jemaat yang ada di Korintus kaya dengan karunia-karunia. Jemaat Korintus adalah jemaat yang luar biasa, kekayaan karunia-karunia diurutkan, dan Paulus banyak bicara tentang soal karunia-karunia kepada bukan banyak jemaat-jemaat yang lain. Galatia, Filipi, Kolose. Paulus jauh lebih banyak bicara tentang karunia-karunia kepada jemaat yang ada di Korintus. Pada pertama dan 2 Korintus Paulus banyak bicara tentang karunia. Karena jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang punya banyak karunia. Tetapi kemudian dari setiap karunia-karunia Paulus menghendaki mereka supaya mereka bisa mengejar apa yang kemudian mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi saya ingatkan kembali, karunia tidak membuat saya dan saudara menjadi orang yang paling kudus. Tapi karunia-karunia itu memperlengkapi orang-orang percaya. Amin. Oke, kalau saudara baca dalam pertama Korintus pasal 12 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 itu bicara tentang karunia-karunia. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-12 saya akan baca begini. Kalau dalam ayat yang ke-11 itu bicara tentang beberapa karunia-karunia. Lalu kemudian dalam ayat yang ke-12 dikatakan begini. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi sekali lagi, memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi karunia-karunia untuk memperlengkapi orang-orang percaya. Hal yang berikutnya ingin kita belajar bahwa peran Roh Kudus memberikan kepada saya dan saudara keberanian untuk bersaksi dan melayani. Dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11, satu ayat yang luar biasa. Saya baca dikatakan begini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalimat ini sebenarnya menjadi sebuah kalimat yang kadangkala itu menjadi kalimat menginspirasi kita. Kalimat pendorong buat saya dan saudara. Tapi sekali lagi bahwa setiap orang percaya yang punya roh Allah, dia punya gairah, dia punya semangat, dia punya roh yang nyala-nyala untuk melayani Tuhan. Orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang punya roh Allah yang memenuhi kehidupannya, dia pasti punya roh yang menyala-nyala, karena catatan ini bukan roh huruf besar ya. Artinya roh saya dan saudara, kalau seseorang dikuasai oleh roh Allah, maka roh manusia akan menyala-nyala untuk layani Tuhan. Tapi kalau roh kita tidak dikuasai roh Allah, maka kita bagaikan lilin yang kita juga takut ini mau hidup atau mati. Tapi kalau roh kita dikuasai oleh roh Allah, maka roh kita akan menyala-nyala
dan akan layani Tuhan. Kalimat ini sebenarnya juga akan mendorong setiap orang percaya, karena kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan detail dari kata-kata Roma pasal 12 ayat yang ke-11 ini. Sebenarnya ini penting karena roh manusia ini kadang-kala pada jeda situasi tertentu kita tidak lagi memiliki gairah, tidak memiliki semangat, kerajinan kita kendor, dan ada kata kendor ini, ada orang yang mengistilahkan ibarat karet yang sudah mati. Jadi waktu ditarik putus karena sudah kaku dan tidak berguna lagi sebenarnya. Nah, kehidupan saya dan saudara harus menjadi sebuah kehidupan yang masih bisa diibaratkan karet yang masih bisa ditarik panjang. Artinya begitu fleksibel, begitu lembut untuk terus terima apa yang Tuhan ingin buat saya dan saudara. Nah, saya mau mendorong pada kesempatan ini agar supaya ketika roh Allah kuasai saya dan saudara, kita begitu lembut memberikan hati, memberikan hidup ini untuk kemudian Tuhan terus pakai, untuk Tuhan terus lakukan sesuatu untuk saya dan saudara bagi tujuan pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Di beberapa malam ini saya berdoa Tuhan taruh di hati jemaat ini hati yang kemudian berkobar-kobar melayani Tuhan. Hati yang berkobar-kobar bersaksi. Hati yang berkobar-kobar membawa jiwa. Hati yang berkobar-kobar mengajak orang dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Hati yang kemudian dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Bahkan saya rindu agar supaya tempat ini penuh dengan kemuliaan Allah. Tidak berhenti di situ, dalam setiap persekutuan saya rindu agar supaya roh Allah bekerja dengan hebat. Bukan hanya ada pada ibadah malam perayaan pencurahan Roh Kudus, tapi saya rindu ketika saudara berdoa secara pribadi, ketika saudara berdoa dalam rumah tanggamu, saya rindu roh Allah bekerja dengan hebat. Karena dari situlah akan membangun gairah bagaimana roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kalau saudara tidak penuh dengan Roh Kudus dalam kehidupan ini, saudara tidak akan punya roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Tapi kalau saudara punya roh yang begitu dikuasai oleh roh Allah, saya pastikan roh saudara tidak akan pernah padam untuk melayani Tuhan. Jadi tidak ada istilah yang lain dalam kehidupan untuk bagaimana bergairah melayani Tuhan selain roh Allah kuasai hidup saya dan saudara. Ingin saya sampaikan bahwa kata Roh Kudus menguasai kita tidak berarti bahwa dimanapun kita berada bahasa-bahasa roh itu dia keluar. Bahasa-bahasa roh kita ungkapkan lalu diperdengarkan kepada orang lain. Bahasa roh itu bisa, saudara yang sudah dibaptis, saudara bisa menyampaikan itu secara pribadi. Kadangkala secara komat kami tanpa orang dengar. Tapi saudara terus terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan agar supaya roh saudara begitu terus hidup. Sehingga dimanapun saudara berada, saudara punya semangat bagaimana melayani Tuhan. Nah, poin yang keempat ini saya rindukan agar supaya roh kita dikuasai oleh roh Allah. Supaya kita bisa bersaksi dan melayani Tuhan. Dan Roh Kudus akan berperan di sana untuk menolong kita semua dalam hal bersaksi dan melayani Tuhan. Hal yang berikut bahwa Roh Kudus punya peranan yang lain, yaitu dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26, roh Allah akan membantu kita. Untuk kita apa saudara? Untuk berdoa. Kalau Bapak Ibu Saudara baca, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus berperan menolong saya dan saudara, membantu kita. Kan keadaan kala kita pada situasi tertentu di mana terlalu ada banyak beban dalam hidup membuat kita sendiri tidak tahu bagaimana berdoa, memulainya dari mana. Kadang-kala kita sudah bingung, mau berdoa tidak ada kata-kata yang tepat. Kadang-kala kita sendiri tidak tahu bagaimana sikap kita yang tepat. Tapi di saat-saat demikian ketika kita mempunyai kerinduan yang dalam, Roh Kudus bantu kita saudara. Seakan-akan dia tuntun kita. Dan ketika Roh Kudus bantu kita untuk berdoa, ending dari semuanya yang dalam pengalaman ini, kadang ada kemenangan. Awalnya kita berat, awalnya kita kacau pikiran ini.
Tapi kadang-kala endingnya ada kemenangan. Kenapa? Roh Kudus bantu kita, menuntun kita, membimbing kita bagaimana berdoa. Hal yang berikut yang ingin saya sampaikan, kita sudah tahu bersama bahwa Roh Kudus punya peran penting memberikan kepada kita kuasa. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 itu ayat-ayat kunci yang sering kita dengar dalam khotbah-khotbah, dalam pelayanan-pelayanan, perayaan pencurahan Roh Kudus. Tapi saya harus bisa mengatakan kembali ayat-ayat ini, karena ayat-ayat ini penting buat saya dan saudara bagaimana memahami dengan baik terkait dengan peran Roh Kudus. Tanpa dicurahkannya Roh Kudus, karena dikatakan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menerima kuasa. Jadi berkaitan dengan peran Roh Kudus yang memberikan kepada kita kuasa. Nah, apa yang ingin saya sampaikan pada bagian penting ini, bahwa orang-orang percaya harus bisa menangkap pesan ini. Ini bukan sebuah janji, ini bukan sesuatu yang dikatakan omong kosong. Apa yang sudah saya sampaikan juga pada awal pertemuan kita, bahwa kebanyakan orang menganggap bahwa berkaitan dengan pekerjaan Roh Kudus dengan berkata-kata bahasa asing atau dengan berbahasa lain, mereka menganggap itu hanya pengalaman yang terjadi pada Kisah Para Rasul atau pada gereja awal-awal. Dan di zaman ini tidak lagi ada itu. Tapi justru kita pahami, justru dalam pengalaman Roh Kudus bekerja dengan hebat di akhir zaman ini. Karena ini zaman roh. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, ini peran Roh Kudus, kita kemudian mendapatkan kuasa karena baptisan Roh Kudus ini bicara tentang baptisan kuasa. Baptisan Yohanes itu baptisan pertobatan. Tapi baptisan Roh Kudus itu adalah baptisan kuasa. Sehingga dengan demikian, Yesus begitu menyampaikan pesan penting kepada murid-muridnya supaya mereka jangan tinggalkan Yerusalem. Karena butuh kuasa. Saya dan saudara kemana-mana kalau ingin membawa atas nama orang lain, kita butuh legal yang namanya surat kuasa. Kalau tidak punya surat kuasa, orang akan ragu dengan kita. Nah, karenanya dalam mengiring Tuhan, dalam melayani Tuhan, kita butuh yang namanya kuasa. Dan itu terjadi bagi setiap orang yang punya kerinduan. Setiap orang yang punya hati. Dan ketika kita diberikan kuasa, maka kita kembali tarik ke awal. Bahwa kuasa itu dimaksudkan untuk bersaksi dan melayani. Amin. Jadi kuasa itu dimaksudkan untuk bersaksi dan melayani. Nah, saat kita bersaksi dan melayani, maka kuasa itu memperlengkapi kita dengan yang namanya karunia-karunia. Supaya kita menjadi kaya dalam karunia-karunia, tetapi menjadi kaya dalam mempraktekkan karunia-karunia, tetapi juga kaya bagaimana membawa banyak jiwa bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita diberikan mandat, diberikan otoritas, menerima kuasa. Dan menerima kuasa kepada orang-orang yang telah diubahkan Tuhan. Apa yang tadi saya katakan bahwa pengalaman baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Dan dari urutan baptisan pertobatan atau kemudian kita bertobat, kita menyerahkan seluruh kehidupan, meninggalkan segala hal terkait dengan perbuatan-perbuatan dosa akibat karena peran Roh Kudus yang membawa kita kepada pertobatan, sehingga ketika pengakuan itu muncul, Roh Kudus memeteraikan kita. Kita sah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Dan akhirnya tetapi kepada kamu diberikan kuasa.
kalau Roh Kudus turun ke atas saya dan saudara. Dan kuasa itu membangkitkan gereja Tuhan. Kuasa itu membangkitkan setiap orang-orang percaya. Kuasa itu membangkitkan kehidupan orang-orang percaya sehingga semua manusia yang diubahkan Tuhan oleh peran Roh Kudus, semua mereka bisa dipulihkan, semua mereka bisa disembuhkan dari segala macam sakit yang dapat menyembuhkan oleh karena ada tanda-tanda yang menyertai setiap orang yang percaya. Dalam Injil Markus menjelaskan tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya. Dan tanda-tanda itu terjadi akibat menerima kuasa. Bahkan kita juga sudah belajar apa yang terjadi di zaman akhir akan lebih hebat, akan lebih dahsyat saudara. Dan itu Yesus sudah katakan. Yesus sudah lakukan. Sejak awal sudah menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, akan terjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang pernah Yesus buat. Dan zaman ini, zaman di mana murid-murid hidup dan melayani, sesuatu yang luar biasa terjadi. Petrus sekali bangkit, berdiri dan berkhutbah. Awal-awal seorang yang penakut, pengecut, dia bisa tampil dan berdiri karena pekerjaan kuasa Roh Allah. Dia diberikan keberanian bersaksi dan melayani. Saya pastikan tentu semua kita masing-masing yang hadir malam hari ini, kita tentu rindu agar supaya kita ini bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa bermultiplikasi. Tentu kita anak-anak Tuhan ingin melipat kali gandakan semua hal. Tapi yang paling saya harus katakan bisa terjadi kalau Roh Kudus kuasai kita semua. Kalau pemberi kuasa itu menjadi bagian buat saya dan saudara. Saya rindukan agar supaya kepada saya, kepada saudara, kepada setiap kita, kuasa itu bukan menjadi kuasa yang pasif, tapi saya rindu menjadi kuasa yang aktif. Artinya apa? Ketika kuasa itu sudah kita peroleh, kita gunakan. Ketika kuasa itu sudah kita peroleh, kita manfaatkan, kita laksanakan dalam seluruh pelayanan-pelayanan kita. Saudara tidak akan bisa berdiri dengan baik, saudara tidak akan bisa berdiri melayani dengan sungguh-sungguh, saudara tidak akan bisa eksis terus melayani kalau Roh Kudus tidak ada dengan saudara. Saudara akan mudah kecewa, saudara mudah patah semangat, saudara akan kehilangan arah, saudara akan cepat dan mudah sakit. Saya tidak bicara soal sakit fisik. Saudara mudah sakit. Sakit hati, sakit pikiran, macam-macam sakit. Dan Roh Kudus bekerja memulihkan setiap yang sakit. Tentu sebuah pelayanan di zaman roh harus bisa orang-orang yang melayani juga dengan roh. Zaman roh kita tidak bisa melayani hanya dengan ini, hanya dengan pengalaman. Zaman roh kita harus bisa melayani dengan kuasa yang dari Roh Allah. Untuk menjawab semua kesulitan yang sedang kita hadapi dalam pelayanan, kita butuh kuasa yang dari Roh Allah. Saudara selaku anak-anak Tuhan pun tidak bisa hadapi dan jalani kehidupan ini dengan pikiran, dengan kemampuan otak saudara. Saudara harus bisa jalani dengan Roh Allah. Saya mau mengakhiri bagian ini dengan mengatakan begini. Saudara bisa bertahan melayani. Saudara bisa bertahan setia. Saudara bisa bertahan menghadapi berbagai tempaan hidup yang berat sekalipun. Itu karena pekerjaan kuasa Roh Allah. Dan kalau mau saudara tetap bertahan setia bagi Tuhan sampai akhir hidup ini, saudara jangan pernah abaikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang akan terus bawa saudara. Roh Kudus akan mengendalikan hidupmu. Ke arah apapun situasimu, Roh Kudus akan mampu membawamu
dari satu tempat kesuksesan kepada kesuksesan lain. Roh Allah akan membawamu begitu indah dalam menjalani kehidupan ini. Firman Tuhan terakhir yang ingin saya baca begini. Yohanes 16 ayat 7 dan ayat 13 dikatakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yesus sendiri mengatakan adalah lebih berguna bagi murid-muridnya. Adalah lebih berguna bagi murid-muridnya. Apa yang berguna? Kalau Yesus kembali ke surga. Karena dia akan mengirimkan seorang penolong. Kalau Yesus sendiri memandang kepergiannya itu penting karena harus mengutus Roh Kudus, maka saya mengatakan tanpa Roh Kudus saya dan saudara sampah. Tanpa Roh Kudus pelayanan kita hambar, ibarat makanan tanpa garam. Tanpa Roh Kudus hidup saudara kering. Karena setiap hari kita berjuang dengan pergumulan. Engkau kuat karena Roh Kudus. Jadi siapapun saudara, jangan kemudian saudara berpikir Roh Kudus itu hanya dibutuhkan saat kita berdoa. Roh Kudus dibutuhkan hanya saat kita melayani di altar ini. Saya mau mengatakan engkau hadapi masalah yang berat, saudara butuh Roh Kudus. Dan engkau hadapi masalah, tidak perlu harus berdiri di altar ini. Karena masalah itu mengintip dimanapun. Dalam gereja bahkan kadang-kala saudara bisa hadapi masalah. Tapi saudara bisa hadapi kalau Roh Kudus. Yesus sendiri menilai jauh lebih baik dan berguna Yesus pergi. Itu apa? Supaya Roh Kudus itu dicurahkan buat murid-muridnya. Jadi betapa penting Roh Kudus itu. Karenanya Roh Kudus itu menjadi harga mati dalam seluruh aktivitas kita. Tidak ada toleransi, tidak ada yang namanya butuh dan tidak. Tidak ada itu. Hidup kita ibarat tidak ada opsi yang lain. Roh Kudus harga mati dalam hidup saya. Roh Kudus harga mati dalam pelayanan. Roh Kudus harga mati dalam menjalani aktivitas. Lain soal kalau mereka yang bukan milik Kristus. Karena mereka yang bukan milik Kristus, mereka tidak punya roh Allah. Tapi saudara yang adalah milik Kristus, orang percaya yang telah ditebus dengan darah Yesus, saudara punya Roh Kudus. Dan setiap orang yang percaya yang punya Roh Kudus, tidak ada opsi yang lain. Roh Kudus menjadi kebutuhan harga mati. Tuhan Yesus memberkati lewat kebenaran firman Allah pada malam hari ini. Dan pada malam ini saya rindu saudaraku